rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di kesempatan pada siang hari ini di hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 19 Safar tahun 1446 Hijrah. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan iman, Islam tentunya, dan kesempurnaan nikmat jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran rezeki, kelancaran usaha, dan penyelesaian permasalahan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, izin meneruskan pembahasan di kitab Yaqutun Nafis atau Ayyaqutun Nafis, mutiara mulia dalam mazhab Muhammad bin Idris ataupun mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kali ini di halaman 28 pada kitab kami, masih dalam pembahasan kitab Thahara atau kitab bersuci. Pada kesempatan di siang hari ini menyambung pembahasan di kemarin terakhir di seputar tayamum ya. Pada kesempatan kali ini menyambung di pembahasan tentang al-haid, yaitu haid. Itu apa itu haid? Kita akan coba bacakan. Ada beberapa penjelasan nanti yang tidak terlalu panjang, insyaallah. Mudah-mudahan bisa dijadikan satu video saja sebelum masuk kepada pembahasan sholat dalam kitab Yaqutun Nafis atau mutiara mulia dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris. Beliau lebih dikenal sebagai Imam Asy-Syafi'i, bernisbahkan atau gelarnya disematkan dalam nama beliau itu gelar kakek moyangnya yang ke atas ya. Jadi namanya adalah Muhammad bin Idris. Beliau Allah berikan keridhaan dan tambahan cahaya dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Al-haidu lugatan, ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-haidu lugatan as-sayalanu, yaitu haid itu secara bahasa, ya, haid itu secara bahasa artinya mengalir ya, gitu. Wa syar'an damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihhati fi awqatin aw mahsusatin. Jadi kalau secara bahasa haid itu artinya mengalir. Adapun secara syariat, haid menstruasi adalah darah alami yang keluar dari ujung rahim seorang wanita dalam kondisi sehat pada waktu-waktu tertentu. Adapun nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, di sambungannya sebelah sini ya, teman-teman. Coba geserkan. Tuh. Adapun nifas, nifasu huwa ad-damul khariju akibal wiladah. Ya, adapun nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Masuk ke dalam awwalu waqtin yumkinu an tahida fihil mar'atu tis'u sinina qamariyatin taqribiyatin wa ghalibuhu 20 sanatan wala akhira lahu. Usia minimal haid. Usia minimal yang mungkin bagi wanita untuk mengalami haid menstruasi adalah 9 tahun. Dan berdasarkan perhitungan kalender Qamariyah atau Hijriyah, atau kurang lebih usia 9 tahun. Dan umumnya haid terjadi pada wanita di usia 20 tahun dan usia haid tiada batas akhirnya. Minimal umum dan maksimal masa haid. Ya, di sini disebutkan aqallul haidu yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittu aw sab'un aw aksharuhu hamsata asyara yauman. Itu minimal umum dan maksimalnya masa haid. Masa haid minimal adalah sehari, semalam atau 24 jam. Sedangkan pada umumnya masa haid adalah 6 atau 7 hari dan maksimal masa haid adalah 15 hari. Lanjutkan pada pembahasan di halaman berikutnya, di halaman ke-30. Selanjutnya coba besarkan layarnya agar terlihat ya, teman-teman sekalian. Minimal umum dan maksimalnya masa suci antara dua haid ya, disebutkan ya. Aqallut tahri bainal haidatain, ya, minimal masa suci antara dua haid adalah 15 hari ya, hamsata asyara yauman di sini. Wa ghalibuhu arba'atun wa asyruna yauman. Itu minimal masa suci antara dua haid adalah 14 hari, sedangkan pada umumnya 24 hari ya, aw salasatan wa isyruna yauman, seperti itu. Dan tidak ada batas maksimalnya, wala hadda li aksarihi. Selanjutnya
Aqallu zamanid nifasi lahfadhun wa ghalibuhu arba'una yauman aksaruhu sittuna yauman ya, seperti itu. Minimal umum dan maksimal masa haid, minimal masa nifas, minimal umum dan maksimalnya masa haid atau yang berhubungan dengan nifas tadi. Minimal masa nifas adalah sebentar, sedangkan pada umumnya adalah 40 hari ya. Ini arba'una yauman seperti itu. Dan batas maksimalnya adalah 60 hari. Lalu apa saja yang dilarang dalam kondisi orang sedang haid ataupun nifas? Yahrumu bil qaidi wan nifasi ahada asyara syai'an. Hal-hal yang diharamkan saat wanita sedang mengalami haid dan nifas. Ada 11. Pertama, as-salatu atau salat. Yang kedua, at-tawafu atau tawaf. Masul mushaf. Yang ketiga, menyentuh atau memegang Al-Qur'an yang utuh ya, bukan yang tafsir ataupun yang terjemahan. Wa hamluhu wal lubsu fil masjidi, yaitu membawa Al-Qur'an. Ini selanjutnya ya, menyentuh Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an. Yang kelima, berdiam diri di dalam masjid. Wa qira'atul Qur'ani bi qasdil qira'ati, membaca Al-Qur'an dengan tujuan membacanya, kecuali bagi orang yang punya hafal Al-Qur'an untuk menjaganya, tidak berniat untuk membaca secara langsung dan bisa dilakukan bacanya secara terbata-bata. Yang selanjutnya, yang ketujuh, ada pengecualian ya. Kecuali jika membacanya hafalan Quran tadi sebagai perlindungan diri ya, menjaga hafalannya atau selainnya, maka tidak diharamkan. Yang ketujuh, wassaumu, berpuasa. Jadi orang yang haid ataupun nifas diharamkan ya. Makanya ibu-ibu itu ketika Ramadan pasti libur dia. Wat talaqu, yang selanjutnya atau yang ke-8, tolak atau bercerai ya. Talak atau bercerai itu bagian ke-8 yang diharamkan ketika orang sedang dalam kondisi haid atau nifas. Wal mururu fil masjidi inda khafit talwifi wal istimta'u bima baina surrati war rukbati wat taharatu baniyati ta'abbudi. Itu bagian yang selanjutnya. Tadi yang ke-8 tolak, yang ke-9 berjalan di dalam masjid jika dikhawatirkan akan mengotori masjid. Yang ke-10 wal istimta' bersenang-senang dengan suaminya antara pusar sampai lutut. Yang ke-11 atau yang terakhir, bersuci dengan niat ibadah seperti berwudu ataupun mandi sunnah. Ya, jadi ketika berwudu dengan niat ibadah dilarang ya. Itu di bagian terakhir atau bagian yang ke-11 daripada hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang haid ataupun sedang dalam kondisi nifas. Itu saja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan pembacaan atau penyampaian, mohon dimaafkan, itulah keterbatasan saya. Jika ada kebenaran maka berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nanti jika tidak berpindah kepada kitab yang masih sama, masih Syafi'i juga tentang membahas salat, kemungkinan nanti akan kami pindahkan ke kitab Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi ya. Atau masih melanjutkan di kitab ini, masih masuk ke dalam bab salat seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.